Nah, kalau misalnya nih ada usahanya sudah berjalan nih, ini dari Ahmad Zaid gitu ya, pertanyaan di kolom chat. Orang tua saya usaha donat nih, gimana kalau nanti saya melanjutkan usaha orang tua saya tersebut agar lebih berkembang untuk kedepannya, itu gimana? Yang tadi pertanyaan Ahmad Zaid ya, itu menarik tuh. Jadi bagus sekali orang tuanya sudah membangun bisnis ya. Ini nanti Mas Ahmad Zaid tertarik untuk bisa melanjutkan usaha orang tuanya agar lebih berkembang. Nah, ini milenial atau generasi Z nih harus bisa meneruskan orang tua kita, karena malah usaha orang tua kita kan terbukti sudah bisa membiayai kehidupan kita ya, membiayai kita makan sehari-hari di rumah, sekolah, kebutuhan pakaian dan lain-lain. Nah, itu kan udah terbukti. Jadi malah harus semangat, harus punya keyakinan bisa membesarkan. Jadi Mas Zaid harus bisa tuh bantu orang tuanya dan harus mempunyai inovasi nantinya. Inovasi gimana nih produk orang tua tersebut bukan hanya buat bisnis di keluarga doang, tapi bisa membangun bisnis itu buat orang lain. Nah, contohnya apa? Yang terjadi nih sama teman-teman pernah nggak dengar ada orang tua punya toko kecil tadinya di Glodok, isinya toko perkakas. Jadi perkakas itu alat-alat bangunan ya. Nah, dari toko kecil tersebut di Glodok itu orang tua tersebut bisa menyekolahkan anaknya 2 orang ke Amerika. Dan udah pesan nih ke orang tuanya, pesan, nah kamu ke Amerika dibiayai dari toko ini. Nanti tolong bantu besarin nih toko ini. Nah, anaknya bagus di Amerika bukan hanya kuliah tapi mencari jejaring, mencari bagaimana bisa membawa amanah orang tuanya supaya toko orang tuanya besar. Nah, sekarang toko tersebut ada di setiap mall besar-besar toko tersebut. Sekarang orang tuanya sudah pensiun, sudah menerima hasilnya aja. Nggak perlu ada di toko di Glodok yang setiap hari dia tongkrongin. Nah, sekarang anaknya bawa jejaring dia di Amerika ke Indonesia. Dan tokonya besar banget dan bisa menyerap lapangan kerja banyak. Dan ada di papan Bursa Efek Indonesia. Nah, saya mau tanya, siapa yang tahu nih? Silakan chatting di chat atau open mic boleh sebutkan nama toko tersebut sekarang. Apa? Ada yang tahu nggak? Coba. Kalau ada yang tahu, jadi nilai plus nih, Mas Azwa bisa dipilih jadi beasiswa. Siap tuh. Ayo, silakan. Dan nama toko tersebut malah sekarang punya produk sendiri. Mereka untuk mengisi tokonya nggak perlu barang-barang impor yang tadinya banyak impor dari Cina, sekarang dari Amerika juga, dan sekarang dia malah udah punya merek sendiri kayak bolam lampu yang merek sendiri dia. Nah, nama anaknya tuh yang dipakai. Nah, betul, S Hardware, benar. Mahfudin, nah, itu Mahfudin ya? Ya betul. Apa tuh? Mahfudin. Nah, sekarang S Hardware ada di mana-mana. Jadi pas bawa dia ke Amerika, dia bilang ke bapaknya, Pak, ini bisa nih gedein tokonya. Saya punya kenalan di Amerika namanya S Hardware. Jadi nanti pakai nama S Hardware, kemudian besarin tokonya dengan sistem ambil master franchise dari S Hardware di Amerika. Nah, sekarang S Hardware ada di mana-mana ya, dengan menyerap lapangan kerja banyak. Dan akhirnya mereka membuat produk nih. Tadinya produknya merek-merek Amerika, merek Cina, akhirnya mereka membuat pabrik di Indonesia, membuat satu produknya itu dengan nama mereka. Namanya, ya tadi ada yang jawab, namanya Crisbow ya. Nama produknya Crisbow. Makanya kita lihat ada merek Crisbow di banyak banget ya. Alat perkakas, ada alat tempat sampah, tempat keran air, lampu, namanya Crisbow. Nah, Crisbow ini singkatan dari Krisnandi Wibowo. Nah, ini adalah pengusahanya. Dan anaknya
dari Wong Jin. Wong Jin ini pendirinya yang berdagang sejak awal di Glodok dengan nama pokoknya namanya Kawan Lama. Nah, sekarang punya gedung sendiri Kawan Lama di Puri Kembang. Nah, itu contohnya, Mas. Jadi semangat harus bangun usaha dari orang tua, besarin usaha orang tua. Nah, kita akhirnya punya kebanggaan. Jadi biasanya generasi pertama yang membangun, generasi kedua yang mengembangkan. Tapi jangan banyak orang bilang, oh nanti generasi ketiga yang menghabiskan, merusak. Nah, jangan. Nah, luar biasanya di S Hardware itu, kalau kita ke toko S Hardware itu di samping pojok kiri itu ada toko kecil minuman, tahu gak? Coba ketik namanya apa, toko minuman kecilnya, toko minuman kekinian. Nah, siapa yang tahu di S Hardware ada tuh? Ada yang tahu gak? Mas Azwa tahu gak? Nggak tahu. Apa Mbak Vika? Toko minuman kekinian di setiap toko S Hardware di pojok itu ada. Anda lagi Jom. Chat Time. Jadi Chat Time itu toko minuman yang berbasis juga master franchise dari luar. Lagi. Nah, itu sekarang yang jalanin adalah generasi ketiganya tuh, cucu-cucunya. Itu dari Wong Jin. Nah, jadi malah dikasih space cucunya untuk bikin minuman Chat Time di setiap toko. Nah, juga hanya di atasnya itu ada juga toko furniture di atas S Hardware itu yang punya adalah para jadi anak-anaknya Pak Wong Jin ini punya anak dan istri-istri kan. Nah, istrinya ini membangun toko furniture di atas apa namanya? Besar juga. Informa. Nah, itu satu grup mereka. Jadi makin besar usahanya, makin banyak lapangan kerja. Nah, itu inspirasi ya untuk teman-teman. Jangan sampai orang tua kita membuat donat sepanjang tahun, membuat donat terus ya. Kalau orang tua kita sakit, donatnya nggak jual. Nah, itu yang salah. Jadi itu namanya membangun pekerjaan untuk diri kita sendiri, tapi tidak membangun sistem, tidak membangun pekerjaan buat orang lain. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, kita bayangin kalau Colonel Sanders, pemilik KFC, menggoreng ayam terus di Kentucky ya, di kota Kentucky. Mungkin nggak sampai nih KFC ada di Indonesia, ada di negara-negara ya. Jadi dia pintar membangun pertama, langsung sama dia dibikinkan sistemnya. Sistem itu yang dijual sebagai master franchise, sehingga banyak di negara-negara lain ada KFC di mana-mana. Nah, itulah yang kita bangun sistem bisnis. Jadi yang kita jual bukan lagi produknya, tapi sistemnya. Jadi yang kita jual bukan lagi donat nantinya, kita bukan jualan donat, tapi bagaimana kita menjual orang supaya bisa punya toko donat seperti kita dengan kita jual donat sistemnya. Seperti Jeko ada di mana-mana, karena yang dijual adalah sistemnya, kalau dia jual sistem. Itu Mbak Vika dari saya terakhir ya, terima kasih banyak.